Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-sadiqi wal wafa amma ba'du. Adik-adik sekalian, yuk kita mulai lagi kuliah kita, dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang faktor penyebab timbulnya persamaan dan perbedaan perwakafan menurut hukum Islam dan hukum positif. Nah, perbedaan peraturan yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu mempunyai sebab musababnya, gitu ya. Tidak serta-merta ulama itu menghukumi berbeda, kemudian mereka itu tidak punya dasar. Nah, maka di sini kita akan membahas sedikit ya sebab-sebab daripada perbedaan tersebut. Nah, terutama dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam itu ada 4 mazhab. Kemudian mereka mempunyai cara ya untuk menyimpulkan hukum. Kemudian juga dalam hukum Islam, dalam hukum positif juga ada regulasi-regulasi, kemudian perkembangan dinamika pemerintahan, dan itu juga berpengaruh kepada ketentuan daripada wakaf menurut hukum positif tersebut. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang perbedaan definisi ya dari wakaf itu sendiri apa. Nah, pada definisi wakaf yang telah dipaparkan sebelumnya, baik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, yaitu 4 mazhab ya, pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77 tentang perwakafan tanah milik, maupun dalam KHI atau kompilasi hukum Islam, sama-sama menyatakan bahwa wakaf adalah menahan harta untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya yang dibenarkan oleh agama Islam. Karena pada dasarnya wakaf masuk kelompok sedekah jariyah, ya, sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal, yang sangat diharapkan kebaikannya selama-lamanya walaupun yang mewakafkan benda itu sudah meninggal dunia. Jadi kita ngambil poin atau benang merah daripada definisi-definisi ulama, madhab, kemudian pemerintah, ya, yaitu wakaf itu menahan harta untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya yang dibenarkan dalam agama Islam. Nah, sedangkan perbedaan yang disampaikan oleh Abu Hanifah, sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa wakaf itu merupakan penyerahan sesuatu dengan berjangka waktu sehingga pada suatu ketika dapat kembali kepada wakif, karena ada keterangan bahwa setelah turunnya surat An-Nisa maka tidak ada lagi penahanan harta ataupun wakaf. Nah, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ketika ayat tentang faraid atau tentang waris itu turun, maka Rasulullah bersabda, tidak ada penahanan harta wakaf, tidak ada penahanan harta atau namanya wakaf setelah turunnya surat An-Nisa. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi maksudnya begini adik-adik semua, bahwasanya wakaf itu hartanya ditahan, tidak dibagi kepada ahli waris, gitu ya. Itu menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama lainnya itu tidak berlaku. Penahanan itu tidak berlaku setelah adanya sabda Nabi, tidak ada penahanan harta. Jadi harta itu ya sudah dibagi sebagaimana biasanya gitu setelah turunnya surat An-Nisa tersebut. Tentu hal ini berbeda ya istilahnya, dalam artian hal ini biasanya bersumber pada apakah keabsahan atau istilahnya kesohihan dari riwayat ini itu jelas, ya gitu. Biasanya ulama berbeda pendapat itu kan karena yang pertama hadisnya sahih atau tidak. Kalau hadisnya sahih ya dipakai. Kemudian yang kedua, apakah daripada riwayat ini itu bisa atau mempunyai makna lain, gitu. Kadang ulama itu memakai standar sebuah riwayat itu karena memang riwayat tersebut memang sah dan layak dijadikan standar. Kadang ulama yang lain itu memaknai berbeda. Maka dari itu adanya perbedaan ulama itu karena itu. Yang pertama biasanya
kesahihan riwayat. Kemudian yang kedua adalah memaknai riwayat tersebut bagaimana, memposisikannya itu seperti apa. Nah, itu inti daripada perbedaan dari definisi wakaf tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, sedangkan dalam hukum positif, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 77 dan Kompilasi Hukum Islam, karena perbuatan ini akan berakibat hukum, yaitu lepasnya harta wakaf dari pemiliknya atau wakif. Selanjutnya menjadi milik umum yang dalam istilah lain menjadi milik Allah. Nah, jadi bukan perbedaannya acuan daripada pembuatan hukum wakaf ini kalau dalam hukum positif itu karena memang bukan karena riwayat hadis gitu ya kayak tadi ya, bukan karena sahih tidaknya riwayat, bukan karena salah bagaimana menafsirkan atau memaknai ayat atau hadis tersebut, bukan, tapi lebih kepada karena harta ini dilepas gitu ya, atau terlepas dari pemiliknya. Terus siapa tuannya? Nah, kan gitu. Tuannya harta ini siapa? Nah, karena kalau sudah terlepas berarti kan beda lagi nanti pemiliknya siapa. Nah, dalam hal wakaf ini kan menjadi milik umum atau dalam istilah lain menjadi milik Allah. Nah, karena ya memang ya dunia ini kan kita nggak punya hakikatnya ya, dunia ini kan nggak punya, kan yang menciptakan Allah. Menurut Islam kan yang menciptakan Allah. Kemudian Allah memberikan hak kepada setiap individu untuk memiliki. Tapi pada hakikatnya yang dimiliki kan Allah. Nah, karena terlepas daripada kepemilikan pribadi, maka itu diatur. Ada akibat hukum itu, maka diatur dalam peraturan, dalam hukum positif. Oke. Nah, selanjutnya perbedaan tentang wakif. Wakif itu gimana sih? Nah, gitu. Hampir seluruh ulama menetapkan bahwa wakif itu harus orang yang cakap bertindak atas namanya sendiri, yang dinamakan ahliyah at-tabarruk, yaitu orang yang dewasa, berakal sehat, dan tidak berada di bawah pengampuan. Maksudnya di bawah pengampuan itu apa? Ya orangnya boros, nah, dia nggak tahu skala prioritas dalam membelanjakan uangnya, itu nggak tahu, dia maunya hanya main-main saja dalam harta bendanya itu, boros, sakit mental atau sakit ingatan, dungu, dan lemah akal budi. Nah, ini istilahnya penyakit-penyakit yang mana dia tidak bisa memegang hartanya, itu intinya, atau membelanjakan hartanya secara bijak. Karena wakaf merupakan perbuatan hukum dan suatu bentuk ibadah yang mana pelakunya harus terdiri dari orang-orang yang cakap bertindak. Begitu juga persyaratan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 77 dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Nah, ini ulama dan peraturan pemerintah dan hukum positif itu hampir sama, tidak ada perbedaan, sedikit sekali. Nah, perbedaan pendapat yang dikumpulkan oleh Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i bahwa orang bodoh atau safih atau pemboros boleh mewakafkan hartanya setelah ia meninggal dunia, karena hal ini termasuk wasiat, sedangkan wasiat mereka dinyatakan sah. Jadi ketika menurut mazhab Syafi'i, ketika orang yang dia itu boros, kemudian bodoh, sakit mental, dan punya harta, nah otomatis kan dia nggak bisa membelanjakan secara bijak ini hartanya. Nah, ketika tidak bisa membelanjakan hartanya secara bijak, kemudian dia misalkan berwasiat dan meninggal, maka wasiatnya itu dianggap sah. Jika ada sisa hartanya ini, tentu saja ya, ada sisa hartanya, maka dianggap sah. Karena dalam artian begini, orangnya itu sudah nggak ada gitu loh, sedangkan pesan wasiatnya itu tetap ada. Nah, maka oleh mazhab Syafi'i diperbolehkan. Nah, gitu loh. Kan hartanya ini nggak ada tuannya gitu loh. Sudah nggak ada tuannya, maka ya diwasiat. Dijalankanlah wasiatnya. Ya kadang itu begini, kadang itu pemboros juga itu memang dia nggak bisa membelanjakan hartanya gitu. Tapi kalau masalah wasiat kan beda. Nah, gitu ya. Karena wasiat juga dimilikinya nanti. Nah, intinya gitu. Nah,
Badan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 77 atau pasal 215 ayat 2 dan pasal 217 ayat 1 KHI dinyatakan bahwa dapat melakukan perwakafan karena yang dimaksud adalah pengurusnya. Nah, jadi dalam peraturan ini yang dimaksud dalam badan hukum nggak ada dulu, badan hukum kan nggak ada dulu ya. Intinya ya perseorangan kalau dulu. Sekarang kan pemerintahan yang sekarang, administrasi pemerintah yang sekarang itu kan ada disebut dengan badan hukum. Kalau dulu belum ada negara-negara nggak ada badan hukum itu. Nah, karena yang kok badan hukum kok bisa mewakafkan. Loh, ya diwakaf. Ya badan hukum maksudnya kan tidak ada manusianya gitu loh, nggak berakal badan hukum. Cuma yang dimaksud apa? Pengurusnya, bukan badan hukumnya, bukan. Kemudian selanjutnya kita membahas perbedaan tentang mauquf. Mauquf ini apa sih? Harta wakaf. Nah, gitu ya. Mauquf itu harta wakaf. Para fuqaha menetapkan bahwa harta wakaf itu harus tahan lama. Oke. Para fuqaha pertama harus tahan lama, tidak dibatasi dengan waktu dan lepas dari pemilikan wakif. Begitu juga dengan yang disyaratkan oleh peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77 dan KHI. Karena apa? Ada hadis, jika kamu mau tahan zat bendanya dan kamu sedekahkan manfaat bendanya. Jadi dalam sebuah hadis itu ada pesan Nabi, seseorang sahabat Umar bin Khattab atau yang lain ya, saya lupa, bahwasanya dia bertanya, ya Rasulullah, ini saya mau apakan ini kebun kurma saya ini ya. Terus kemudian Nabi memberikan arahan gitu ya, nasihat, ya kalau kamu mau ya kamu tahan bendanya, dalam artian itu jangan kamu jual, jangan kamu berikan ke orang lain. Nah, kemudian kamu sedekahkan hasilnya. Nah, manfaat bendanya itu atau hasilnya dari kebun itu kamu wakafkan gitu, kamu belanjakan, kamu sedekahkan. Nah, adapun pendapat Abu Hanifah, sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang menyatakan bahwa harta wakaf tidak harus tahan lama, dalam waktu tertentu bisa ditarik kembali dan status harta wakaf itu masih menjadi milik wakif. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas di bawah ini, bahwasanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika turun ayat tentang faraid atau waris yang ada dalam surat An-Nisa, maka Rasulullah bersabda tidak ada penahanan harta wakaf setelah turunnya surah An-Nisa. Jadi karena Abu Hanifah, sebagian ulama Hanifiyah dan Malikiyah itu tetap berpegangan terhadap hadis ini, yang mana tidak ada penahanan harta, berarti ya namanya harta benda wakaf itu tidak harus yang tahan lama, tidak harus yang tidak dibatasi waktu, boleh dibatasi waktu dan tidak harus tahan lama. Makanya terutama madzhab Malikiyah ya, itu kan boleh mewakafkan jika benda itu, walaupun benda itu tidak tahan lama atau sekali pakai, misalnya makanan atau misalkan yang sekali pakai. Sekarang kan banyak sekali pakai ya, tisu mungkin gitu ya. Kemudian sandal hotel sekali pakai, udah buang gitu. Nah, karena apa? Ya tidak ada penahanan, tidak ada kepemindahan hak milik, tidak ada. Jika memang harta itu tahan lama, menurut mereka ini ya, jika memang harta itu tahan lama, maka ketika pemiliknya meninggal atau wakifnya meninggal, ahli warisnya boleh meminta kembali. Karena memang tidak ada penahanan harta setelah turunnya surat An-Nisa, yaitu ayat faraid, ayat warisan tadi. Nah, peraturan pemerintah tahun 28, tahun 77 pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 1, dan pasal 4 membatasi hanya tanah milik saja yang diatur. Nah, karena masalah tanah sering menimbulkan persengketaan dan memerlukan penanganan khusus. Nah, jadi tahun 77 ya gitu kan, dulu tahun 77 ya mungkin negara kita kan belum istilahnya administrasinya, teknologinya dan lain sebagainya, kemudian SDM-nya juga tidak berkembang seperti sekarang.
Maka dulu yang diatur hanya apa? Tanah milik saja. Karena yang dianggap kekal kan tanah milik. Nah, namun setelah ditetapkannya KHI, kompilasi hukum Islam sebagai salah satu perundang-undangan yang berlaku, maka persoalan wakaf selain tanah dapat teratasi. Kalau dulu kan hanya tanah milik saja. Nah, selain tanah sekarang, misalkan apa? Mobil, motor, misalkan lemari gitu ya. Atau misalkan yang lainnya, uang bahkan itu dapat teratasi karena dibuat undang-undang KHI dan diberlakukan undang-undang KHI tersebut di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas tentang perbedaan mauquf alaih. Nah, mauquf alaih ini kalau ulama itu menafsirkannya ada 3 ya. Nah, ini yang agak ribet karena mereka menafsirkannya ada 3. Apa? Ya, kita bahas. Mauquf alaih dapat diartikan dengan 3 pengertian, yaitu pertama tujuan wakaf. Nah, kalau misalkan mewakafkan tanah, kemudian tujuannya untuk dibangun diskotik misalkan, gimana? Nah, yaitu tujuan wakaf, pengelolaan wakaf, dan orang yang diberi atau menerima wakaf. Nah, pengelola wakaf itu nadir, yang ngurusi. Nah, dan orang yang diberi atau menerima wakaf, ya siapa yang memanfaatkan itu, yang berhak memanfaatkan itu siapa, yang berhak yang menerima manfaat gitu ya, yang menerima manfaat dari wakaf itu siapa. Nah, misalkan sawah, ya kan, tujuannya mewakafkan tanah apa? Untuk sawah. Kemudian yang ngurusi siapa? Nah, nadirnya. Kemudian hasilnya buat siapa? Ya, yang menerima wakaf. Nah, mauquf alaih itu tafsirannya 3 ini. Nah, maka jelaslah tujuan wakaf adalah untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya yang dibenarkan oleh agama. Nah, harus dibenarkan oleh agama, jangan yang nggak dibenarkan oleh agama gitu. Hal ini ditemukan baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77 dan KHI. Karena wakaf adalah penjabaran daripada sedekah jariyah. Karena wakaf itu adalah tafsiran, gitu ya maksudnya. Tafsiran daripada hadis Nabi yang beliau sabdakan, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Kitab-kitab fikih sedikit sekali menyinggung tentang nadir atau orang yang mengelola harta wakaf itu, karena masalah ini secara implisit telah dibicarakan dalam syarat-syarat wakif, walaupun ada sedikit perbedaannya atau masalah ini termasuk dalam pembicaraan amanah atau tanggung jawab. Jadi kalau kita melihat kitab-kitab fikih itu, terus misalkan kan di situ sudah dibeda-bedakan ya, pembahasan tentang wakaf gitu. Ketika ngomong pembahasan tentang wakaf, maka jarang sekali disinggung pembahasan nadir ini, karena pembahasan nadir ini bukan masalah pada orangnya, bukan masalah kepada ya personalnya, tapi kepada karakteristik atau sifat pada orangnya, bukan masalah pribadinya, tapi sifat atau karakteristik pada orangnya. Karena kan ini masalah amanah dan tanggung jawab. Nah, maka biasanya disebutkan di bab tentang keamanahan. Sedangkan kita fikih itu kan pembahasannya lebih kepada poin atau istilahnya bentuk tindakan apa yang dilakukan, misalkan tindakan sholat, tindakan puasa, tindakan haji, jual beli, terus kemudian menikah, kemudian gitu. Yang semuanya ini juga ada unsur-unsur tanggung jawab dan amanah semua kan untuk menjalankan. Nah, kemudian lain halnya dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77 dan KHI serta Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dan PP peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 yang membicarakannya secara detail. Jadi ketika dalam kitab fikih itu bab amanah ini ya, bab istilahnya tanggung jawab ini itu tidak spesifik dibahas yang dalam wakaf gitu misalnya, gitu contohnya ya. Maka dalam administrasi di negara, karena kita sekarang sistemnya adalah negara, pemerintahan, dibahas dan ditentukan gitu loh. Agar apa ya, tidak terjadi istilahnya penyerobotan dan hal-hal yang menyalahi daripada tujuan wakaf itu.
Nah, karena hal ini dipandang sangat perlu sebagai perwujudan dari tanggung jawab kepada Allah maupun kepada masyarakat yang mewakafkan hartanya. Nah, jadi dieman-eman gitu loh, orang yang sudah mewakafkan baik-baik ini kok kebaikannya malah mungkin diserobot orang, mungkin malah tidak berjalan, wakafnya ini malah tidak jelas kan gitu. Oleh karena itu, peserta nadir ini diperketat antara lain harus bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah atau benda yang dimakafkan. Jadi kenapa ukurannya kok kecamatan, Pak? Enggak ukurannya desa. Ya dianggap kalau kecamatan itu masih mudah diakses gitu ya. Secara logis kan gitu. Entah yang lain istilahnya. Nah, terus kemudian cakupan wilayahnya itu tidak kota tapi kecamatan. Untuk urusan nadir ini loh ya. Karena ya dari ditentukannya pertimbangan ditentukan bahwasanya yang berhak dinyadir itu siapa aja yang harus tahu. Oh, si camatnya harus tahu, KUA-nya harus tahu, karena memang skalanya seperti itu. Kalau misalkan KUA ada di desa, skala desa ya mungkin desa gitu ya. Nah, ini hanya bukan hal penting untuk dibahas karena memang skala ini ya kebijakan ya, dari hasil daripada kebijakan. Nah, selanjutnya, jika mauquf alaih itu dimaksudkan orang yang menerima wakaf, nah, tadi kan mauquf alaih adalah arti yang ketiga ya. Yang pertama, menerima wakaf, orang yang menerima wakaf itu adalah arti yang ketiga. Yang pertama tadi adalah mauquf alaih itu diartikan tujuan atau diartikan pengelolanya. Nah, sekarang yang diartikan sebagai penerima wakaf. Maka hal ini karena berdasarkan saran Nabi kepada Abu Thalhah atau Umar bin Khattab. Apa itu yang pertama? Setelah turunnya ayat surah Ali Imran ayat 92 gitu ya, yang berbunyi lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwasanya Allah berfirman, kalian sekali-sekali tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga atau sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Nah, gitu ya. Maka Abu Thalhah bertanya kepada Nabi, apa yang harus dilakukannya pada Bairoha? Bairoha itu adalah kebun kurmanya milik dia di depan Masjid Nabawi. Jadi kalau kalian tahu, sekarang kan Masjid Nabawi kan sampingnya sudah hotel semua ya. Nah, kalau dulu enggak, ada kebun kurmanya. Nabi menjawab, gitu loh, berikan saja harta itu kepada ahli kerabatmu. Nah, kemudian ia membagi-bagikannya kepada ahli kerabatnya dan anak pamannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kan ini lebih kepada siapa yang berhak menerimanya. Karena Nabi langsung ngomong begitu. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaybar. Kalau dulu kan, kalau kita perang gitu ya, itu kan ada gonimah itu ya harta rampasan ya. Nah, kalau kita menang ada harta rampasan, mendapatkan tanah di Khaybar. Lalu bertanya kepada Nabi, apa yang harus dilakukannya? Jawab Nabi, kalau engkau mau, tahanlah zat bendanya dan sedekahkanlah hasil daripadanya. Kemudian Umar menyedekahkan dan menyuruh supaya tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. Sedang manfaat benda itu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusi harta tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya. Jadi pada intinya di sini dalam kedua hadis ini itu yang dimaksud mauquf alaih itu adalah penerimanya. Penerimanya tadi ada yang khusus keluarga, makanya ada namanya wakaf ahli. Ada yang umum gitu loh. Nah, di sini kan orang-orang fakir, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ini kan enggak disebut orang Islam atau enggak, cuman tetap hartanya, zatnya ditahan dalam hadis Umar ini, hadis dari Umar bin Khattab ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan sigot wakaf.
Sikot itu ya apa ya, ungkapan dalam wakaf itu ya, apa. Sikot wakaf juga menentukan sah tidaknya suatu perwakafan. Sikot itu kok dalam Islam itu penting ya, karena sikot itu menunjukkan apa maksud dari orang itu. Kalau kamu menjual sesuatu ya harus ada sikot ini saya jual, atau istilahnya korinah atau indikasi yang dimaknai sama. Nah, maka bahasan masalahnya cukup jelas, baik yang ada dalam kitab-kitab fikih maupun yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 77 dan KHI. Kitab-kitab fikih ya, mengatakan bahwa sikot wakaf dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lafal-lafal yang sharih atau jelas. Ini tanah yang ini aja, tanah yang ini biar dipakai bareng-bareng lah orang-orang itu, buat apalah silahkan, misalkan gitu kan, berarti wakaf. Dan lafaz-lafaz yang jelas itu ya, yang jelas yang pertama yang sharih atau yang jelas, dan lafaz-lafaz kinayah atau kiasan ya. Saya terangkan tadi, saya jelaskan tadi bahwa ya apa-apalah tanah ini untuk biar buat main anak-anak lah, nanti kalau ada waktu ya atau ada dana ya dibuat madrasah lah gitu misalkan. Nah, itu kan kiasan, nggak jelas ngomong wakafnya. Sedangkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 serta PP 28 tahun 77 dan KHI dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Jadi kalau dalam hukum Islam itu cukup kita ngomong lisan gitu ya, maka wakaf itu terjadi dan statusnya tidak akan berubah sampai hari kiamat. Nah, kalau dalam hukum positif harus dituangkan siapa yang mewakafkan, terus siapa yang mengelola, kayak gitu. Terus kemudian siapa untuk apa tanah ini, nah, gitu. Ya, di situ intinya begitu, dan banyak nanti poin-poinnya agar apa, inilah salah satu kita untuk menjaga bahwasanya harta yang sudah sudah diwakafkan, sudah diniat untuk kebaikan agar tetap terjaga. Susah loh sebenarnya jaga ini. Nah, ini kalau misalkan Indonesia diserang terus kalah, terus masjid itu misalkan diganti gudang, diganti madrasah diganti dibuat diperjualbelikan dan lain sebagainya, kan istilahnya statusnya akhirnya kan rancu itu. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004 dan peraturan pemerintah tahun 77 dan KHI mengharuskan ikrar itu secara tertulis, karena hitam di atas putih merupakan data otentik bila di kemudian hari terjadi suatu perselisihan mengenai harta wakaf, terutama masalah tanah. Terutama masalah tanah ini polemik ya, terutama nanti kalau masalah tanah ini dengan ahli waris mungkin permasalahannya ya istilahnya ya tidak seribet ketika berurusan dengan pemerintah. Misalkan alih fungsi, nah itu kan kalau kita nggak ngawal, kalau kita nggak jelas menjelaskan secara buktinya ada gitu ya susah. Nah, alih fungsi itu contoh misalkan dilewati jalan tol untuk kemaslahatan umum, atau dijadikan bandara atau kawasan apa. Nah, itu kan nanti harus ada pergantiannya secara jelas. Dalam kitab-kitab fikih dibahas juga tentang proses perwakafan, walaupun secara sangat sederhana. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih itu ya prosesnya sederhana gitu loh. Yang penting kan dia menekankan keikhlasan dan kesahannya. Yang penting sah sudah gitu. Selesai. Yang nyatakan malaikat. Nah, gitu. Oleh karena itu, jika dengan ijab atau pelafatan penyerahan saja sudah sah, maka cukuplah perwakafan itu dengan penyerahan benda wakaf tersebut. Nah, jadi yang namanya sikot wakaf itu kalau muamalah itu kan harus ada pihak yang menerima. Nah, sedangkan khusus wakaf ini, tadi yang menerima misalkan manfaatnya buat siapa? Oh, manfaatnya buat orang banyak gitu. Masa orang banyak itu harus, ya saya terima gitu. Enggak. Cukup dia lafaz penyerahan saja, karena menekankan yang penting ikhlas, yang penting sah.
itu cukup gitu loh. Ini alasan kenapa dalam hukum Islam itu tidak ada akta ikrar wakaf dan lain sebagainya. Nah, makanya dibahas nanti. Kalau misalkan peruntuk tanahnya ini ditanami kelapa, gimana? Ditanami pohon, gimana? Padahal ini untuk masjid. Nah, nanti kalau ini gimana? Kalau ini nggak ada seperti itu. Sedangkan nanti kan kalau di akta ikrar wakaf kan harus secara jelas gitu. Misalkan dialihfungsikan, boleh dialihfungsikan dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Karena apa di sini? Yaitu dalam hukum Islam tuh yang penting kamu sudah menyatakan wakaf pribadi, nah gitu kan, udah ngasih tahu nih beberapa orang aja ngasih tahu ini tak wakafkan buat masjid gitu, terus dia pergi, terus nggak ngurusi lagi tanah itu, ya sudah sah itu gitu. Walaupun yang menerima kan otomatis wajib untuk masjid untuk umat Islam kan gitu, yang menerima itu tidak ada, namanya iqo, nah gitu ya kalau dalam bahasa Arabnya. Kemudian selanjutnya, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, serta PP 28 Tahun 77 dan KHI yang mengatur proses perwakafan secara mendetail. Karena perwakafan merupakan pengguguran hak yang harus dilaksanakan secara jelas dan pasti. Ingat tadi ya, bahwasanya kalau pembahasan wakaf itu dari awal itu peruntukannya, hukum Islam itu untuk peruntukannya. Nah, poinnya itu untuk peruntukannya. Kalau dalam peraturan pemerintah atau dalam hukum positif itu karena adanya pelepasan hak milik. Nah, karena perwakafan merupakan pengguguran hak yang harus dilakukan secara jelas dan pasti, apalagi berkenaan dengan masalah pertanahan. Di samping itu juga menganjurkan agar proses perwakafan dilakukan secara ikhlas. Ya, walaupun istilahnya mungkin dianggap berbelit-belit, berlibet gitu ya, ruwet gitu ya. Tapi kayaknya ini kan ikhlas gitu, kayak gini kok disuruh ikhlas gitu, misalkan begitu. Ya enggak, gitu. Karena memang bukan menekankan kepada sah dan ikhlasnya, tapi kepada masalah apa yang akan ditimbulkan ketika di tanah ini ketika di kemudian hari. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, perbedaan tentang penukaran wakaf. Nah, harta wakaf itu boleh ditukar atau enggak fungsinya ya? Boleh ditukar atau enggak? Nah, pada dasarnya konsep penukaran harta wakaf tidak diperbolehkan. Jadi, penukaran harta wakaf itu bisa alih fungsi, bisa dijual ataupun dibelikan di tanah yang lain, di tempat yang lain. Karena tujuan tanah asal dari perwakafan adalah mengekalkan barang wakaf dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Itu dasarnya ya, pada dasarnya begitu. Nah, penukaran harta wakaf diperbolehkan hanya sebagai pengecualian, yaitu bila keadaan mendesak atau tuntutan kemaslahatan yang lebih besar. Nah, kayak tadi misalkan dibuat rel, kereta, jalan tol, atau misalkan dibuat kemaslahatan umum yang lain ya. Nah, karena salah satu tujuan wakaf adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada komunitas manusia. Perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya penukaran harta wakaf dalam kitab-kitab fikih tertuang dalam pendapat-pendapat para ulama. Jelas itu. Sedangkan dalam peraturan pemerintah tahun 77 dan KHI menunggu setelah ada izin dari Menteri Agama atau yang diberi wewenang dalam hal itu. Jelas di sini. Jadi kalau kita fikih itu kan ulama itu juga sudut pandangnya itu kan macam-macam. Nah, maka di sini hukum positif itu menengahi, dalam artian ya menengahi, dan dia itu ngambil pendapat yang boleh, kemudian harus atas izin Menteri Agama atau pejabat yang berwenang. Nah, sekarang yang terakhir adalah hambatan-hambatan. Apa yang hambatan yang pertama? Nadir dalam hukum positif diatur dengan sangat rinci sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan di masyarakat itu dalam artian kompeten enggak gitu. Nadirnya ini kompeten enggak. Oh, nadirnya ini kalau misalkan nanti harus diganti nyarinya susah. Sedangkan yang dianggap kompeten, dianggap ikhlas, mumpuni itu di tempat lain. Masalah izin tadi ya, masalah tempat tinggalnya dan lain sebagainya.
Nah, kemudian yang kedua, sebagian nadir tidak mengetahui bahwa dalam jabatan atau tugas itu ada periodisasi. Nah, jelas ini bahwasanya yang harus diketahui bahwa nadir itu ada periodenya. Nah, diatur begitu. Dalam hukum Islam tidak ada periodenya, ya sudah dia nadirnya terus gitu. Cuman kan ini berpotensi adanya kesenjangan di masyarakat atau kesenjangan dalam keluarga itu. Karena apa? Ya, maksud dia terus yang kayak kerajaan nanti kan gitu. Raja diganti kalau sudah mati gitu. Makanya ada periodisasi. Nah, cuman nadir-nadir yang lain itu kadang nggak tahu. Nah, ini perlu diluruskan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, harta wakaf yang berupa tanah sering terjadi kendala dalam pengurusan menjadi sertifikat tanah wakaf. Ya, ini apa ya istilahnya? Kalau setahu saya kalau sekarang itu malah mudah gitu. Karena ya tidak ada pajak jual belinya dan lain sebagainya gitu kan, kalau masalah diwakafkan tanah itu. Karena ya gimana ya, kalau untuk kepentingan umum itu kan pemerintah sekarang lebih memudahkan daripada untuk kepentingan pribadi. Oke, dari sekalian ini dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang kurang atau yang istilahnya tidak pas ya, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.